Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Bu Fani akan menjelaskan yaitu tentang bagaimana menyelesaikan soal limit dengan memfaktorkan. Pada video sebelumnya Bu Fani sudah menjelaskan yaitu tentang penyelesaian masalah limit dengan substitusi langsung. Hari ini Bu Fani akan menjelaskan yaitu cara yang kedua dengan cara memfaktorkan. Simak penjelasan Bu Fani ya. Anak-anak sekalian, jika dengan cara substitusi langsung pada soal limit, limitnya di sini adalah fx dibagi gx untuk x mendekati a, kita peroleh bentuk 0/0 yaitu bentuk tak tentu. Maka yang kita lakukan adalah memfaktorkan terlebih dahulu terhadap fx dan gx. Kemudian kita sederhanakan ke bentuk paling sederhana. Bagaimana contohnya? Coba perhatikan yang dicontohkan oleh Bu Fani. Saya punya soal limit, tentukan limit, jadi ini adalah fx-nya. Fx-nya adalah x kuadrat dikurangi 4x dibagi gx, yaitu x dikurangi 2 untuk x mendekati 2. Cara yang pertama kita lakukan adalah dengan substitusi langsung dulu. Nah, kalau kita substitusi langsung berarti kita ubah ya. Jadi di sini limit x kuadrat dikurangi 4 dibagi x dikurangi 2 untuk x mendekati 2. Substitusi langsung berarti kita ganti variabel x yang di sini dengan 2 kuadrat dikurangi 4 dibagi 2 dikurangi 2. Berarti sama dengan 4 dikurangi 4 dibagi 0. Itu kita temukan di sini adalah 0/0. Kalau ternyata di sini kita temukan 0/0 adalah dalam matematika disebut bentuk tak tentu gitu ya, yang sudah Bu Fani jelaskan, maka langkah kita selanjutnya adalah harus kita faktorkan terlebih dahulu ya. Jadi tadi soalnya adalah limit gitu ya, x kuadrat dikurangi 4 per x dikurangi 2 untuk x mendekati 2, maka kita harus memfaktorkan terlebih dahulu, yaitu x kuadrat dikurangi 4, bisa kita faktorkan. Bentuk memfaktorkan artinya adalah bentuk yang tadinya penjumlahan atau pengurangan kita jadikan bentuk perkalian. X kuadrat dikurangi 4, kalau kita faktorkan sama dengan berapa? Ada yang masih ingat? Nah, kalau lupa coba Bu Fani ingatkan. Kalau misalkan dulu kita kenal pada materi-materi sebelumnya, kalau di situ ada bentuk misalkan x kuadrat dikurangi a kuadrat, akan sama dengan apa? Kalau difaktorkan akan sama dengan x ditambah a dikalikan x dikurangi a, gitu kan? Ini namanya adalah selisih 2 kuadrat. Jadi ingat bentuk ini ya. X kuadrat dikurangi a kuadrat adalah sama dengan x ditambah a kalikan x dikurangi a. Nah, dari soal ini x kuadrat dikurangi 4 bisa kita jadikan bentuk 2 kuadrat ya. Nah, berarti sudah sesuai dengan bentuk ini. X kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Akan sama dengan berapa berarti di sini? Ya, di situ akan sama dengan berarti x ditambah 2 dikalikan x dikurangi 2. Dibagi ini x dikurangi 2 untuk x mendekati 2. Sekarang kamu perhatikan bentuk ini. Nah, ini adalah suku 2 ya. Bisa kita bagi x kurangi 2 dibagi x dikurangi 2 menghasilkan 1 ya. Sehingga nilainya adalah sama dengan limit x ditambah 2 untuk x mendekati 2. Nah, setelah kita faktorkan terlebih dahulu, kita sederhanakan, ketemunya adalah limit
X ditambah 2 untuk X mendekati 2. Maka setelah ketemu penyederhanaannya, kita bisa substitusi secara langsung. Kita ganti X yang di sini dengan 2, berarti adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi, sekali lagi di sini, kalau di dalam soal dengan substitusi langsung, kita temukan bentuk tak tentu 0 per 0, maka langkah yang kita lakukan adalah kita faktorkan terlebih dahulu. Setelah difaktorkan, ketemu hasilnya dalam bentuk yang paling sederhana, maka kita substitusi. Sehingga di sini ketemu bahwa limit X kuadrat dikurangi 4 per X dikurangi 2 untuk X mendekati 2 adalah sama dengan 4. Bisa kamu pahami? Nah, anak-anak coba sekarang perhatikan, Bu Fani lanjutkan contoh yang kedua. Misalkan Bu Fani punya limit X kuadrat dikurangi X kurangi 6 dibagi X tambah 2 untuk X mendekati 2. Jadi sekali lagi, kalau ada soal limit seperti ini, cara yang kita lakukan yang pertama adalah substitusi langsung dulu. Maka kita ganti X yang di sini dengan negatif 2. Berarti negatif 2 kuadrat dikurangi negatif 2 dikurangi 6 dibagi dengan negatif 2 ditambah 2. Negatif 2 kuadrat berapa? 4 ya. 4 ditambah 2 dikurangi 6 dibagi negatif 2 tambah 2 adalah 0. 6 dikurangi 6 dibagi 0 adalah sama dengan 0 per 0. Ini adalah merupakan apa? Bentuk tak tentu. Kalau ternyata kita temukan bentuk tak tentu, maka langkah yang selanjutnya adalah kita faktorkan terlebih dahulu. Jadi langkah yang kedua, jadi yang tadi limit X kuadrat dikurangi X kurangi 6 dibagi X tambah 2 untuk X mendekati negatif 2. Bentuk X kuadrat dikurangi X harus kita faktorkan terlebih dahulu. Artinya memfaktorkan adalah menjadikan bentuk perkalian. Berapa dikalikan berapa, kan gitu ya. Kemudian nanti adalah dibagi X tambah 2 untuk X mendekati negatif 2. Sekarang kita faktorkan bentuk X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Ada yang masih ingat bagaimana cara memfaktorkan? Coba Bu Fani ingatkan lagi kalau mungkin masih ada yang lupa ya. Coba perhatikan. Kalau saya punya bentuk ini tadi adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 6, akan saya jadikan bentuk pemfaktoran berapa kali berapa. Ingat di sini variabelnya, koefisiennya adalah 1 ya. 1 tidak pernah ditulis. Begitu juga di sini 1 juga tidak pernah ditulis ya. X kuadrat atau dengan kata lain 1X kuadrat itu hanya ada yaitu X dikalikan X, tidak ada yang lain lagi. Sehingga X dikalikan X adalah X kuadrat. Kemudian yang selanjutnya yang kalian lihat adalah konstanta ini. Negatif 6. Negatif 6 itu bisa berapa kali berapa? Bisa 1 kali negatif 6, bisa negatif 1 kalikan 6, bisa 2 kali negatif 3, atau negatif 2 kali 3. Ya, tidak ada yang lain lagi. Kita dari keempat pilihan ini pilih yang mana? Kan kalau semuanya ini dikalikan negatif 6, ya, kita harus pilih kalau dua bilangan ini dijumlah harus menghasilkan negatif 1. Sehingga kita pilih yang mana? Ini 1 kalau ditambah dengan negatif 6 adalah negatif 5. Negatif 1 kalau ditambah 6 adalah 5. 2 dengan negatif 3 kalau ditambah adalah negatif 1. Berarti kita harus pilih yang ini. Karena kalau dijumlah menghasilkan negatif 1. Berarti kita letakkan di sini adalah positif 2, yang di sini di
negatif 3. Apakah bisa saya letakkan seperti ini? Maksud saya ini adalah X dikurangi 3, ini X ditambah 2. Nah, karena perkalian bersifat komutatif ya. Jadi kita bisa meletakkan X dikurangi 3 dikalikan X ditambah 2. Bisa kamu pahami? Nah, jadi tadi berarti X kuadrat dikurangi X dikurangi 6, kalau kita faktorkan berarti jadi berapa? Yaitu X ditambah 2 dikalikan X dikurangi 3. Ini adalah bisa kita bagi ya, X tambah 2 dibagi X tambah 2 adalah 1. Nah, maka di sini kita lanjutkan, di sini berarti tinggal limit X dikurangi 3 untuk X mendekati negatif 2. Setelah kita faktorkan dan ketemu hasil yang paling sederhana, barulah kita substitusi secara langsung. Jadi kita ganti X yang di sini dengan negatif 2 dikurangi 3. Berarti sama dengan berapa? Yaitu sama dengan negatif 5. Bisa kamu pahami? Nah, nanas sekalian, ini adalah contoh yang ketiga. Bu Fani punya limit X dikurangi 1 dibagi akar X dikurangi 1 untuk X mendekati 1. Langkah pertama adalah dengan substitusi langsung. Kita substitusi langsung ya. Jadi limit X dikurangi 1 dibagi akar X dikurangi 1 untuk X mendekati 1. Kita ganti 1 dikurangi 1 dibagi akar 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1, 0. Akar 1 adalah 1 dikurangi 1 adalah sama dengan 0/0. Ini adalah merupakan bentuk tak tentu ya. Jadi kalau kita temukan bentuk tak tentu, sekali lagi yang kita lakukan adalah apa? Yaitu memfaktorkan terlebih dahulu. Nah, nanas sekalian, setelah tadi kita substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu, maka kita akan memfaktorkan ya. Mana yang bisa kita faktorkan? Nah, jadi bentuk ini limit X mendekati 1. Jadi bisa kita faktorkan di sini menjadi X adalah akar X dikalikan akar X. Akar X dikalikan akar X adalah X ya. Ini adalah negatif 1, berarti negatif 1 kuadrat, berarti bisa kita faktorkan menjadi akar X tambah 1 dengan akar X dikurangi 1. Dibagi, ini adalah akar X dikurangi 1. Ini sudah sama ya. Nah, berarti bisa kita bagi menghasilkan 1 sehingga tinggal limit akar X ditambah 1 untuk X mendekati 1. Ya. Akar X untuk mendekati 1 kita substitusi langsung, berarti hasilnya adalah akar 1 ditambah 1. Akar 1 adalah 1 ditambah 1 berarti sama dengan 2. Oh, ternyata di sini kita dapatkan limit X dikurangi 1 dibagi akar X dikurangi 1 untuk X mendekati 1, nilainya adalah mendekati 2. Anak-anak sekalian, dari penjelasan Bu Fani harapkan kalian bisa memahami dengan baik. Banyaknya berlatih agar kalian lebih paham. Baiklah, kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.